عنا أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى ونعم النصير صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتؤيدنا بها من المقبولين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini di malam yang ke-10 bulan Syawal, Allah masih memberikan kesempatan, kelonggaran waktu serta kepastian kembali di Selasa yang ke-1 dan ke-3 mengikuti kelanjutan pengajian kitab Syarah Hikam Asy-Syarqawi Al-Khalwati Asy-Syafi'i wa sekaligus malam ini kita juga kembali bisa makmurkan Masjid Nurul Fatah Konten Raya Demak Surabaya. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini disertai Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa guru-guru kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, tetangga kita, anak kita, dan siapa saja punya hak dengan kita yang seiman, baik yang masih hidup lebih-lebih yang telah meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan lewat pertemuan malam hari ini Allah juga berikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan barokah, berikan rezeki yang halal dan barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, diberikan pemimpin yang baik, adil, bijak, cinta dan sayang kepada rakyatnya. Negeri kita semoga selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah. Jadikan negeri dan kota yang aman, tenang, tentram, makmur dan sejahtera. Yang paling penting semoga akhir umur kita semua diberikan oleh Allah kematian dengan kematian husnul khatimah, dengan lantunan kalimah la
nur yakin, nur iman itu telah menerangi hatimu. Seandainya nur ilahi itu telah menerangi dan memenuhi hati kamu, la ra'aita mongko yakti ningali sira al akhirata ing desa akhirat bidil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah. Pasti kamu akan bisa melihat kebenaran negeri akhirat. Negeri dunia ini hanya negeri dongeng, hanya negeri sementara, hanya negeri palsu, negeri sinetron. Sing asli itu namung negeri akhirat. Karena akhirat ini kekal, tidak akan rusak selama-lama. Lah pandangan seperti ini hanya dimiliki oleh orang yang hatinya telah dipenuhi cahaya ilahi, nur iman, nur yakin, nur ilmu. Jadi yang ada hakiki innal aisyul akhir. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kehidupan yang hakiki yang sebenarnya itu hanyalah kehidupan akhir. Lah manusia kok melihat dunia ini indah, melihat akhirat gelap suram, melihat dunia ini dekat, akhirat itu jauh. Apa penyebabnya? Karena hatinya gelap dari cahaya-cahaya ilah. Padahal mereka yang telah bersih hatinya, terang hatinya, seperti yang dikatakan Nabi, ad-dunya jifatun, ad-dunya summun qatilun. Dunia ini bangkai, dunia ini racun yang sangat memati. Ini yang bilang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang nih. Ad-dunya jifatun wa tullabuha kilabun. Faman takallama ala dunya famasalu kamasalil qalbi walau kana alim. Hadis ngene kitab Iqadul Himam syarahi kitab hikam. Dunia itu bangkai, dan orang-orang yang membunuh dunia itu laksana seperti anjing. Wala khaira fi qalbin, dan tidak ada kebaikan sama sekali di dalam anjing. Walau kana aliman, walaupun orang itu orang berilmu, tapi kalau motivasinya dunia, tujuannya dunia adalah tidak lebih daripada lho niki sing ngomong Rasul. Dunia niki batang itu kena dibola. Batang itu dipangan gak oleh, dijarno ya ambune basin, dirubung laler, dadi kotoran. Tidak ada yang enak banget. Nah, kalau kita terasa indah itu karena hati kita gelap. Al-Quran sudah mengatakan, Allah berkali-kali mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali hanya kesia-siaan dan permainan. Wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat, lahyal hayawan, itulah negeri yang sesungguhnya. Laukanu ya'lamun, andai mereka mengetahui.
Jadi negeri yang sejati, negeri yang hakiki itu hanya negeri akhirat. Negeri akhirat itu negeri setelah berakhirnya kehidupan dunia. Niki nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar. Ini jauh dari jangkauan kita. Yang bisa melihat bukan dengan mata, dengan telinga, dengan otak, tapi hanya dengan hati. Hati yang dipenuhi cahaya-cahaya ilah. Ya Allah, madang no ati. Lho sing madang no ati niku akeh al ilmu nurun. Zikrullah nurun fil qalbi. Zikir nang pangeran. Ilmune pangeran, ilmu sing manfaat. Ilmu sing ngajak panjenengan eling Allah, demen Allah, cinta akhirat, gedhing ambek donya. Niku sampean pelajari, sampean rumakno. Niku ndadekno atine padhang. Dan apa yang diperintah oleh Allah itu semua membawa konsekuensi turunnya cahaya ilahi. Wong ku nek atine padhang, delok donya niki surem. Delok donya niki peteng. Delok donya ini menjijikkan. Loh kok bisa? Iya, di dalam jilid 3, ini masih jilid 2, Hikam jilid 3 itu diterangkan. Kalau kamu melihat dunia itu dilihat luarnya, pasti tertarik kamu. Tapi kalau kamu melihat dunia itu secara sebenarnya, secara hakikatnya, melihat dalamnya, maka kamu akan membenci, kamu akan lari dari dunia. Karena itu lihat dunia ini jangan kulitnya, tapi lihatlah akibat-akibat yang ditimbulkan oleh dunia. Gara-gara dunia sampean tukaran, gara-gara dunia paten-patenan, gara-gara dunia wong tua ambek anak pedhot dulur tukar, gara-gara dunia wong kuplukan serbanan gesek-gesekan, sikut-sikutan, rebutan dari takmir, rebutan dari umum. Gara-gara itu semua karena dunia. Apapun kalau sudah dimasuki kepentingan dunia pasti geger. Masih wong alim sekalipun. Niku Pak Yai sikut-sikutan. Nggih, nek sekadang ngomong masalah tuh mesti terjadi hasud, fitnah, ad-dunya hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini betul. Kecintaan pada dunia inilah yang menjadi sumber terjadinya berbagai kesalahan, berbagai kemaksiatan. Nah berarti lek kepingin sumber keapian itu metu saka awak sampean, sewali kudu benci dengan dunia. Lho ya apa benci? Apa kudu dibuang nang sampah? Apa kudu dipintir nang kali? Mboten ngoten. Dunia niku kamu jangan memandang sesuatu yang istimewa. Bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, bukan. Makanya tunggu ulama-ulama salaf niku nggih. Allahumma shaghirid dunya fi a'yunina wa 'adim jalalaka fi qulubina. Ya Allah, kecilkan dunia di mata saya, besarkan akhirat di mata saya, besarkan keagungan Engkau di mata. Loh, jadi dunia niku cilikno, ya napa nganggep wis kaya sampean ketok kerupuk niku lho ya, barang sing sepele. Aja diboti, jangan sampai dibelain sampai jabatan dipertahankan. Terkadang sampai mengorbankan rakyat, sikut-sikutan, paten-patenan itu loh. Masih partai itu rata-rata wis urusannya duit. Rakyat yang menjadi sedoyo. Masih BBM munggah di kon. Ini kepentingan sedoyo. Pokoknya sekali ngomong dunia mesti gede. Nah, jadi
melihat dunia itu jangan dilihat luarnya, tapi lihatlah dalamnya. Kalau kamu melihat dalamnya, kamu akan lari dari dunia. Delok jabatan no enak kan kendaraan dinas kabeh ora tunjangan. Nggih, tapi nek sampeyan renung gara-gara jabatan sampeyan delok. Sampeyan kayak soto digeruduk warga, di demo. Ya, sampai tuntut sana, tuntut sini. Turu iso enak di CCTV kabeh. Dipantau terus nggih. Lho ya enak kemudian. Jadi lu ono kaya menuju kaya ini bahaya. Kula. Nah niki yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tengene Salman Al-Farisi. Ketika menjadi gubernur Yaman, dikirim surat kali Sayyidina Ali. Salman, kamu harus memimpin wargamu dengan ketahuilah, jangan sampai mencintai dunia, karena dunia itu bagaikan ular. Bagaikan ular. Jadi dunia ini kaya ular. Lemes cekelane, api warnane, tapi mateni ambungane. Ya, cucupan sekali diambung sampai ada panas sana. Sekadek kecekel hati sampai ini wis kena hubud dunia rusak. Salah tadi bener tadi salah. Ini wis kena cinta dunia. Menghalalkan semua. Itu wis kadung seneng dunia. Wis gak apa-apa beres wis cool. Pokoke terus oleh duit no. Jadi gelap. Dunia itu membuat kita buta. Ya dunia aqallu minal qalili wa'asibwa adallu minadari tusimu bisikhriya wa tuqlidat. Dunia menjadikan kamu buta, dunia menjadikan kamu tuh buta, gak iso delok sing bener dadi salah dadi tuli gak gelem nerima nasihat. Wis masih dituturi sapa elek kadung nang dodon itu seneng dunia, boten makan. Karena kamu masuk dari pengurus, dari nopo, dari takmir, ini mesti didelok dunia, dikandani sinten mawon medal. Karena berangkatnya dari awal sudah kepentingan dunia. Tapi kalau kita berangkat dari awal ingin membimbing umat, ingin mendidik jamaah, ingin membesarkan, mensiarkan ajaran, menerima semua nasihat. Sinten sing luwih apik monggo mimpin ngoten. Kepentingan dunia gesek-gesekan. Wis blok-blokan akhire. Kabeh dipengaruhi pengurus kono, pengurus ini, kanca ini, dukung. Karena kepentingan dunia. Dunia ini tempat kepalsuan, tempat kerusuhan, tempat pertengkaran, tempat perbunuhan, perbujuan dan sebagainya. Itu tempatnya dunia. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Sampai ayat itu ditutup wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Jadi yang bikin kita melihat akhirat ini dekat, dunia ini sesuatu yang gelap, yang menjijikkan, yang seperti bangkai. Itu apabila hati kamu dipenuhi cahaya ilah, karena itu datangkan cahaya ilahi lewat kita istiqomah, terus menerus menuntut ilmu, kita istiqomah berzikir, kita cinta membaca Quran, kita ahli sholat, bukan hanya fardu tapi sunnah dijaga, kita ahli menjaga wudu, kita ahli sedekah, kita ahli silaturahim, kita berbakti kepada guru, kepada kedua orang. Ini akan menjadikan hati ini terang, hati ini jernih, pikiran jernih.
Lampun nabi wong tua wani, nabi guru orang ajar, sembahyang karipen, buru-buru sunah wajib ae morat mari, wudu yo aras dikir aras, assalamualaikum salam nyingkri ya. Wong dijak wiritan 5 menit 10 menit wis sembuh. Lah terus kate gak seneng dunya yo apa kowe? Nggih, kate iso delok akhirat kok ndi? Akhirat itu mboten jauh, dekat sekali. Dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi iki. Wes sampean gak iso Gusti Allah lak kebantu. Nggih, wong Allah iku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi. Inni qarib, aku itu sangat dekat sekali. Tidak jauh. Tidak ada yang bisa menghalangi aku. Ya hati kamu itu sendiri. Ya, kamu tidak mau mengikuti aku, jadi kamu tidak bisa melihat dunia ini saya ciptakan, kata Allah. Itu bukan sebagai penghalang kamu melihat saya, tapi justru dunia ini aku ciptakan agar kamu bisa mengenal saya dan melihat saya saat masih di dunia. Kalau kamu melihat saya secara langsung gak akan mampu. Dunia ini tempat yang cilik, sing asor, sing ino, sedangkan Allah zat yang maha tak percaya dunia ini barang cilik. Nabi ini nanti jauh ngeten, inna sauto inna maudhi'a sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha wa inna siwar khawra wa inna nura siwari khawra fil jannah yakmisu nura syamsi fil dunya. Sesungguhnya tempat cambuk pecut, ngerti pecut, cantolane pecut nang swarga iku jek luwih apik ketimbang donya saisi. Niku cantolan gas tok ke swarga iku jek luwih apik ketimbang donya saisi. Wa inna nura siwari khawra fil jannah, setune sinar perhiasan gelang sing digawe widodari swarga iku cahayanya yakmisu nura syamsi fid dunya, bisa menghapus cahaya mata niku durung widodari isian perhiasan yang dipakai gemerlapnya itu loh, bisa menghapus terangnya cahaya mata. Bayangkan gimana negeri akhirat, surga itu ya apa loh. Jadi aku ciptakan dunia ini bukan sebagai penghalang kamu untuk bisa melihat Allah. Justru dunia ini aku ciptakan agar kamu bisa mengenal saya, bisa melihat saya saat hidup. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Loh, kalau kamu hatimu bersih, kamu akan melihat Allah ada di dalam segala sesuatu, hadir bersama sesuatu, selalu nampak di dalam segala sesuatu. Dunia boleh hatimu bersih. Nah, mula sampai dikon ojo seneng dunya, ojo nuruti nafsu itu resik bakal hilang. Apa yang membuat hati kita ini keruh? 4. 1. Dosa. 2. Kecintaan pada dunia. 3. Menuruti nafsu. 4. Males dikir nang Gusti. Jadi lek kepengin ati kita iki melek iso delok pangeran, delok dunya niki menjijikan, melihat akhirat itu dekat, akhirat itu negeri yang indah. Tinggalkan maksiat, kalau banyak dosa, banyaklah bertobat kepada Allah, jauhi dunia, jangan nuruti nafsumu, tapi turutilah keinginan Allah, perbanyak berzikir kepada Allah. Insya Allah, Allah akan membuka jalan kita. Laro'aita mongko yektine ningali sira al-akhirata ing desa akhirat akraba ingkang luwih parek ilaika maring sira min nafsiha ketimbang kahanane akhirat. Seperti firman Allah di dalam surat Shad ayat 16, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ingsun iku luwih cedhek maring wong ketimbang otot
Bayangkan. Tapi kita tidak bisa melihat kenapa. Padahal Allah sendiri mengatakan aku lebih dekat dengan kamu daripada urat leher. Jadi kalau kamu cahaya hatimu ini terang, maka kamu akan melihat akhirat itu sangat dekat sekali ketimbang akhirat itu dewi. Sampai gak ketok nemplek ya tadi. Ketok kuburan, ketok neraka, ketok siksa kubur, ketok siratal mustaqim. Jadi bagi mereka-mereka yang telah makrifat kepada Allah, perjalanan menuju akhirat itu sangat singkat. Padahal akhirat itu jauh. Nah, nang dunya mawon sampeyan sithik contoh. Delon wong lek nurut nang pangeran, patuh nang pangeran, dikei keramat. Keramate nopo? Iso ngelempit Bu. Bayangno. Banyak kisah-kisah para wali itu masuk rumah ingin kemana? Tutup Mekah, ditutup kono. Kisah Bakhulil, kisah Syekhuna Imin Garut. Niku saben Jumatane nang Mekah. Lho mboten teng mriki. Nggih, olahe mriki didelok sing akeh Jumatan niku awak menungso, ndase celeng, ndase babi. Nek ketok ngoten niku mboten sah. Kecuali gak ketok. Lho niki lah yang dikatakan Nabi besok umatku iku yo nggih umatku iki nang donya jadi ditutupi kali pangeran. Nggih. Akeh wong sembayang, akeh wong poso, akeh wong wiridan, tapi raine gedes, raine cek. Lon ceramah-ceramah boleh duit. Nggih, nyekel-nyekel iki bengak-bengok niku spesies golek jabatan. Saya nyikut koncoe nyikut ini lah celeng. Nggih, kaya kan jiwanya jiwa binatang, tubuhnya tubuh manusia. Lon Freddy Sambo ya. Wis gak kok kewan yang opo wong dikak kaya ngoten niki nek delok cerita. Nggih. Masya Allah, manusia itu kalau sudah bosok nggih, luwih kewan ketimbang niku betul firman Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha walau adanu la yasma'una biha walau ahyun la yubsiruna ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Jadi yang membuat kita tidak bisa melihat akhirat dan melihat dunia ini indah karena hati kita ini masih gelap. Andai hati kita ini terang, kita akan mampu melihat akhirat dan yang memiliki akhirat. Dan kita akan melihat dunia ini sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak menarik sama sekali, gelap, tidak indah. Itu kalau kita terang. Apa penyebab kita gelap hati? Karena banyak dosa, karena kita masih terlalu mencintai dunia, karena kita masih menuruti kesenangan nafsu, karena kita masih malas berzikir kepada Allah. Wah, niku sampean praktekno di sini. Ojo susu nyalano. Sing ngomong niki wong top, wong hebat. Wong sing wis berusaha selalu menyaksikan Allah dimanapun. Sampeyan durung nglakoni wis gedabras sae ya. Lakonono dhisik. Nggih, wong ku yo nggih lek akeh dosae istighfar bendina, tobat. Nggih, wong ku lek seneng ambek donya mlayu wae. Ngado saiki. Dunia gaya nomor 10, akhirat kudu nomor si. Nah, nggih. Wong ojo nuruti nafsu, nuruti pengen sing istiqomah, belajar istiqomah. Napa mau istiqomah? Wong lek sing nuruti nafsu gak bakal iso istiqomah. Nih, yang keempat, jangan malas berzikir kepada, terutama setelah sholat fardhu, terutama di sepertiga malam yang terakhir. Min antar khala ketimbang yen to budalan sira ilaiha maring akhirat li hali irtihalika ing dalam tingkah budalane sira ilaiha maring akhirat wa khuduli kalan manggone sira ing dalam akhirat. Apabila hatimu itu telah terang cahaya iman, cahaya yakin, maka kamu akan melihat akhirat sangat dekat sekali sebelum kamu melangkahkan kaki. Wala ra'aita lan yakti ningali sira mahasinat dunya ing pira-pira baguse dunya
qad dhaharat hale teman-teman nampak apa dunya kasfatal fanai ing dadi gerana rusak kang diserupakno kaya gerana. Dan yang kedua, kalau hatimu sudah terang, kamu akan melihat dunia yang semula indah akan menjadi muak. Delok dunya niku wis mblenek, delok dunya niku wis jijik, delok dunya mlayu. Wis delok omong makrem-makrem biasa, delok jabatan, delok lungguh kursi empuk, delok numpak iku, delok wong jabatane nopo, rois amrois iku biasa, tidak apa itu. Nggih, jadi mboten gampang wow, delok dunya ini mboten gampang wow. Nggih. Nah, melihat akhirat ini sesuatu yang sangat indah, dunia sangat memuakkan, menjijikkan, menakut, koyok dene batang sampeyan ketok batang nggih nek jare bahasa taklim mau luwe telek ketimbang telek, adzallu minad dali, luwe ino ketimbang barang sing ino. Luwe kotoran ketimbang kotoran, kotoran di atas kotoran ya no. Pasti kamu akan lari andai kamu tahu. Kok mendekat karena tidak tahu, seperti anak kecil. Sampean ulo niku jogoe api. Nggih, kulite lemes, mulus, warnane apik tapi jerone bah. Lek sampean akale waras ketok ulo mlayu. Arek cilik coba ketok ulo. Mboten mlayu tambah seneng karena terlihat indah. Begitu juga orang-orang yang awam. Wong-wong sing atine jek peteng, wong sing durung oleh nur ilahi, mereka akan mengejar, akan tertarik pada dunia. Makanya dipesan oleh Syekh Natal, kalau kamu melihat dunia itu jangan melihat kulitnya, tapi lihatlah isinya. Kalau kamu tahu isinya, kamu tidak akan deket. Wong racun niku. Nggih, wong niku setrum. Ayo delok setrum niku. Apik niku sampean cedheki. Sampean jempok. Wah. Nggih, modiar sampean. Ayo cedhek. Wis ta lah. Oh, kita aku nyalon DPR kok tak ngerombak. Wis ta lah gak ono. Oh, nek sik kait ilmu ngaji pirang taun. Kiai-kiai biyen niku top-top. Wis kathik lombo ya gak ono kluruke. Masih dadi bupati, dadi gubernur, masih dadi ketua. Nggih, ketua niki temu di kluruke. Nggih, kita ini enggak takut ke sana. Nggih, sampean niku sinten? Wong biyen-biyen gak kurang alim, Pak. Kiai-kiai. Nggih, Gus Dur diucapno sampean wani dilegrekno ngono. Nggih, niku wong alim, niku aline benge. Niku wong top, niku duwe gelar diakui di seluruh digoyang kaya ngoten. Gus Dur meter gak ge apa jabatan dipertahankan. Apalagi sampai mengorbankan nggih rakyat dikongkon perang ngomong niku gawe blok-blokan. Niku lak kurang ajar ya. Hanya mencari kepentingan dhewe, grupe dikerah partai-partai niku. Sing kepala banteng, kepala itu pengen cek gak digoyang rakyat dikandani kok tak keinget. Ini Masya Allah. Ini menjauh itu lebih baik wis. Jangan dekat-dekat wis nggih. Ai alfana tegese rusak asabi akan diserupakno bil kasfati kaya grana. Ya lafat kasfa iku fatkil kafi kelati fatka kafi. Ai al-kusufi tegese grana. Wa taghayyuri lan berubah. Au kasriya utawa dikasra kisfa. Dadi kasafa kena kasfa kena kisfa. Nek diwaca kisfa iku berarti grana, kasfa nek grana, nek diwaca kasra kisfa. Kaya utawi kisfa iku al-qit'atu tugelan minasyai'i saking suwi-wiji lek diwaca kisfa niku potongan. Tapi nek diwaca kasfa niku grana iku sirna. Jadi yang asalnya kamu melihat dunia ini indah akan menjadi sirna. Sirna itu berarti menjadi gelap, menjadi tidak menarik, menjadi sesuatu yang menakut. Itu apabila hatimu terang. Allati kang yughatta kang ditutupi biaklan alati opal ina wada. Walatal tapi itu mengkora noleh ilaihi maring ina apa nafsu. Walatandur lan ora ningali apa nafsu maing barang fi kang tetep ing dalem ina. Alaiha krana
kalah karo akhirat. Dunya nggih wong ngarani bandeng niku enak sebab durung ngerti iwak kakap. Mulai seru iwak kakap bandeng gae. Begitu juga. Sampeyan ngarani dunya indah ini karena kamu belum tahu negeri akhir. Coba kalau kamu tahu negeri akhirat selama-lamanya. Dunya sapiro suwene sampean? 50 tahun, 60 tahun modiar sampean. Engko umur 50 gak oleh mangan sate, gak oleh mangan tempe, tahu tok ya. Enak tekan ndi? Ini kalau dibandingkan akhirat, kamu akan melihat dunia ini sesuatu yang tidak bernilai sama sekali. Wadhalika utai mengkono akhirat utai fana iku anna nurul yakini sak temen nur yakin iku tataroa dadi tinggal ketinggalan bi sebab nurul yakin apa haqiqul umuri hakikate pira-pira perkara ati ku lek ana nure kamu akan bisa melihat hakikat setiap perkara alama sesuai ing atase barang ya kang utawi haqaiq iku ali tetep ing atase mah fa idza asraqa mongko tatkala wis mencoro apa nur fi qalbil abdi ing dalem atine kawula ro'a mongko bisa ningali sapa abad bihi kelawan qalbi al haqqa ing Gusti Allah kang al haqqa ing perkara kang hak ningali haqqon ing perkara kang hak wal batil lan ningali ing perkara kang batil batilan ing perkara kang batil sing hak ketok hak sing batil ketok wal akhiratu utawi desa akhirat iku hakun perkara kang hak wa dunya utawi desa dunya iku batilun perkara kang batil ayat suruh mongko ningali sapa abad al akhirata ing akhirat allati kang kanat kang ono akhirat iku wa ibatan kang samar anu saking abad hadiratan tur kang hadir ladai ono ngarepe abad hatta kaana hingga koyok-koyok setune akhirat iku lam tasal ora ilang-ilang apa akhirat fakanat mongko ono apa akhirat iku akraba luwe parek ilahi maring abad min ayar tahilah ketimbang yen to berangkat sapa abad ayuk bilu mongko madhep sapa abad aling atase akhirat itayu iklawan cawis-cawis wal istihdadilan tegese cawis-cawis lah maring akhirat wayam surulan ningali sapa abad ad-dunya ing dunya al hadirat kang hadir ladai ana ngarepe abad qading kasafa ingkang teman-teman surem. Dan yang keempat perbanyak berzikir kepada muga-muga kali Allah diparingi amin bisa melihat Allah sebelum kita meninggal dunia. Tidak ada keindahan kecuali telah dibukakan hijab bisa melihat Allah subhanahu amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahumma aghfiratuka awsa'u min dhunubi rahmatuka arja indi min amali maghfiratuka awsa'u min dhunubi rahmatuka arja indi min amali maghfiratuka awsa'u min dhunubi
المتقين وحسبك المهلكين وعبادك الصالحين وأهل طاعتك أجمعين وأمنا فتنة المحيا والممات يا فتنة المسيح الدجال ومن فتنة القبر وعذاب يوم البعث إلى القبر يوم الدين ومن عذاب النار واغفر لنا لوالدينا المشايخين وارحمهم كما ربونا صغارا واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة برحمتك اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا يا الله بأسرار الفاتحة.